Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu di sini. Ya, mata pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, atau disingkat dengan IPAS. Ya, anak Ibu ya. Materi pembelajaran kita adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, sebagaimana kita tahu, peran tumbuhan bagi manusia dan hewan adalah sebagai sumber makanan. Ya, Nak Ibu ya. Nah, apa saja tumbuhan yang pernah kita konsumsi? Nah, diantaranya ada sayur mayur. Ya, sayur mayur ini nanti banyak ragamnya ya, Nak Ibu ya. Ada sayur bayam, sayur kangkung, ya, sayur daun ubi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada buah-buahan. Ya, nah ada buah apel, anggur, ya, pepaya dan masih banyak lagi jenis buah-buahan yang pernah kita konsumsi. Nah, selain perannya sebagai sumber makanan bagi manusia, nah ternyata tumbuhan juga memiliki bagian tubuh. Ya, nah, jadi tumbuhan juga memiliki bagian tubuh, diantaranya adalah tangan dan kaki ya, Nah Ibu. Nah, masing-masingnya berfungsi untuk bertahan hidup. Jadi tangan kaki pada tumbuhan itu fungsinya untuk bertahan hidup. Nah, kita lihat peran dan fungsi masing-masing tanaman. Nah, tanaman itu memiliki akar, ya, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ini namanya tanaman ya. Rangka tanaman itu memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, masing-masing memiliki fungsi. Ya, yang pertama akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan bahan makanan dari dalam tanah. Nah, ini dia. Ya, Nah Ibu ya. Nah, setelah dia diserap oleh akar, nanti akan diambil oleh batang, ya. Yang mana batang nanti yang berperan untuk mengalirkan ya bahan-bahan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini disalurkan oleh batang. Kemudian daun. Nah, daun inilah setelah disalurkan oleh batang tadi, kemudian di daun, nah akhirnya dimasak. Ya, nah disinilah daun berfungsi untuk memasak atau membuat makanan ya. Nah, seperti rumah ya, berarti daun fungsinya adalah sebagai dapur. Ya, Nah Ibu ya, dia membuat makanan di daun. Nanti disebut juga dengan proses fotosintesis. Nah, setelah itu baru bunga. Nah, bunga ini peran dan fungsinya adalah berguna untuk alat perkembangbiakan tanaman. Ya, di sini. Kemudian buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya untuk cikal bakal tumbuhan. Nah, ini dia fungsi ya dan peran masing-masing tanaman mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Nah, anak-anak Ibu, di antara peran dan fungsi tanaman tersebut ya, peran akar itu sangat dominan ya atau peran yang sangat penting. Ini merupakan nafas daripada tumbuhan. Ya, kenapa demikian? Karena akar merupakan alat ya untuk mengambil makanan dari dalam tanah. Ya, jadi akar itu berperan ya untuk menyerap nutrisi ya unsur hara dari dalam tanah. Kemudian baru disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, jika akar tanaman kita potong,
tentulah akar tidak dapat lagi mengambil nutrisi dari dalam tanah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tanaman itu akan mati. Nah, anak-anak Ibu, kita akan membahas ya jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada akar tunggang, kemudian akar serabut. Nah, kita bahas satu-satu. Akar tunggang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki akar pokok ya atau akar besar. Nah, ini dia yang disebut dengan akar pokok atau akar besar. Nah, akar pokoknya memiliki cabang-cabang. Nah, ini dia cabang akar pokok. Nah, ini dia cabang akar namanya, nah Ibu ya. Nah, selain bagian akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar atau disebut dengan tudung akar. Nah, biasanya di sini anak Ibu ya, di ujung-ujung cabang akar ini ada yang disebut dengan tudung akar atau rambut akar. Dia rambutnya kecil-kecil ya anak Ibu ya, timbulnya kecil-kecil. Nah, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, jelas ya anak Ibu ya. Cabang itu tumbuhnya dari akar pokok. Ya, nah dari akar pokok di sini. Nah, jenis tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji dua, ya. Nah, berbiji atau berkeping dua. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang itu ada pohon mangga, pohon jeruk, pohon mahoni, belimbing, tanaman tomat ya nah Ibu masih banyak lah pohon-pohon, biasanya rata-rata di pohon-pohon yang besar ya kan. Kemudian kita bahas akar serabut. Nah, akar serabut itu ciri-cirinya berbentuk seperti serabut. Kenapa dia seperti serabut? Dia halus-halus ya nah Ibu ya, seperti benang, dia halus. Nah, kemudian bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama besar. Beda dengan akar tunggang tadi. Kalau akar tunggang ya, dia cabang akar tumbuh dari akar pokok. Dan dia memiliki akar pokok dan besarnya akar pokok dengan akar cabang itu sangat berbeda ya. Nah, tetapi di akar serabut, nah akarnya sama besar. Jadi tidak ada yang ujung akar atau pangkal akar. Jadi semuanya sama besar. Pada akar serabut hanya ada rambut akar dan serabut akar. Nah, ini dia kecil-kecil. Jadi dia hanya ada rambut akar atau serabut akar. Nah, kemudian bagian akarnya keluar dari pangkal batang ini. Beda dengan akar tunggang tadi. Kalau akar tunggang, cabang akar itu keluar dari akar pokoknya. Nah, kalau akar serabut semuanya keluar dari pangkal batang ini. Nah, Ibu ya, dari pangkal batang. Pangkal batang tanaman ya. Jadi dia sama besar semuanya. Nah, tumbuhan yang memiliki akar serabut itu kita jumpai pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji satu. Ya, nah Ibu ya, berbiji satu. Nah, contoh tanamannya ada tanaman jagung, ya, tanaman padi, pisang, kelapa, cabai juga, ya, nah Ibu ya. Kemudian pepaya itu juga akar serabut, ya. Masih banyak tanaman-tanaman lain yang memiliki akar serabut, ya. Jadi coba kalian lihat lagi, jelas ya anak Ibu ya perbedaan antara akar tunggang dengan akar serabut ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian akar juga oleh sebagian tanaman itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, hal ini terjadi pada tanaman wortel ya, nah Ibu. Nah, tanaman wortel karena dia
dia akar pokoknya ini ya itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kita lihat pertumbuhan wortel dari umur 10 hari ya, ini 10 hari, 20 hari, kita lihat nih anak ibu, wortel hanya memiliki akar tunggang ya anak ibu ya, nih akar tunggang. Kenapa? Karena cabang-cabang akarnya keluar dari akar pokoknya ya. Kemudian ini umur 30 hari, umur 45 hari itu akar pokok sudah mulai kelihatan membesar. Nah, umur 10 hari baru akar pokoknya sudah berubah. Nah, umur 75 hari akar pokok wortel itu sudah membesar. Nah, inilah yang nantinya akan dipanen. Kemudian inilah yang bisa kita konsumsi dari wortel. Ya, jadi akar pokoknya ini ya, Anak Ibu ya. Nah, kemudian perbedaan dengan akar serabut. Nah, jadi kalau akar serabut itu kita lihat pada tanaman singkong, ya, Anak Ibu ya. Pada tanaman singkong. Nah, kenapa akar serabut pada tanaman singkong itu, akar-akar serabut yang keluar dari pangkal batang tadi, dia akan tumbuh besar menjadi buah atau yang disebut dengan singkong. Nah, beda ya Anak Ibu ya dengan wortel tadi. Kalau wortel dia akarnya akar tunggang. Jadi dia tidak memiliki cabang. Akar tunggang inilah yang nanti menjadi cikal bakal buah daripada wortel. Nah, sementara di tanaman singkong, setiap akar-akar serabut yang keluar dari pangkal batangnya, nanti dia akan tumbuh menjadi besar. Ya, kemudian berubah menjadi buah atau disebut dengan buah singkong ya Anak Ibu ya. Jadi kemudian jadi cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut dengan umbi. Nah, jadi pada wortel dan singkong itu disebut dengan umbi akar ya. Kemudian kentang dan ubi disebut dengan umbi batang ya Anak Ibu. Nah, kemudian kita perhatikan manfaat. Nah, tadi di depan manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber pangan ya, sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi fungsi bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sumber bahan pangan. Nah, kenapa disebut sebagai sumber bahan pangan? Karena sebagian besar tumbuhan itu kita konsumsi atau kita makan ya. Banyak diantaranya ada padi ya, padi, singkong, jagung, wortel ya. Nah, kita mulai dari makanan pokok saja, makanan pokok ya. Makanan pokok itu terdiri dari jagung, beras ya Anak Ibu, nasi ya. Kemudian ada sagu ya, ada kentang ya. Kemudian ada ubi ya. Nah, itu semuanya berasal dari tanaman. Kemudian ada buah-buahan. Ya kan? Kemudian sayur mayur, itu semuanya berasal dari tanaman. Nah, jadi makanya dia disebut sebagai sumber bahan pangan. Jadi tidak hanya manusia yang memanfaatkan tanaman sebagai sumber bahan pangan, tetapi hewan juga ya, banyak hewan. Contohnya kambing ya, Mana Ibu makan rumput. Ya, kemudian sapi ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selain sebagai sumber bahan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai perabot rumah. Coba kalian perhatikan rumah kalian. Mungkin di antara rumah kalian ada yang perabotnya berasal dari kayu ya. Contohnya kursi, tempat tidur,
Bahkan ada juga rumah yang berasal dari kayu tanaman. Ya. Nah, selain itu bisa juga dibuat sebagai jembatan kayu ya, Nah Ibu ya, dermaga, kapal juga terbuat dari kayu, layang-layang, dan masih banyak lagi ya fungsi tanaman. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Ya, Nah Ibu, nah ini contoh tanaman yang bisa kita buat sebagai bahan obat-obatan itu diantaranya ada jahe, ya, kunyit, ya, kemudian kencur, serai, ya, dan tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam golongan apotek hidup. Nah, itu adalah tanaman yang bisa kita gunakan untuk obat-obatan. Nah, selain fungsi tanaman ya dan bentuk-bentuk akar tanaman, nah tanaman juga memiliki tulang daun yang berbeda-beda. Jadi tadi akarnya juga berbeda, ternyata daun tanaman juga memiliki ragam macam daun-daun tanaman. Nah, seperti yang pertama itu menyirip. Nah, menyirip, kenapa dia menyirip seperti sirip ikan ya, Nah Ibu ya. Nah, biasanya daun yang berupa menyirip ini bisa kita jumpai itu di pohon-pohon yang besar seperti pohon mangga, ya, jambu ya itu daunnya menyirip. Kemudian ada melengkung, ya melengkung ini dapat kita jumpai pada daun sirih, ya Nah Ibu ya, daun sirih itu biasanya dia memiliki siripnya tulang-tulangnya ini melengkung, ya tulang-tulangnya ini melengkung. Kemudian ada lagi menjari. Nah kalau menjari bisa kita jumpai pada tanaman singkong, daunnya itu menjari ya Nah Ibu ya. Kemudian sejajar, ya sejajar itu dapat kita jumpai pada tanaman jagung. Nah, jadi daun tanaman itu ada menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, di sini ada bagian-bagian tanaman, bagian-bagian daun ya, Nah, Ibu ada helai daun. Nah, ini dia namanya tulang daun tadi ini. Ini tulang daunnya melengkung ya. Kemudian ada pelepah. Nah, inilah dia pelepahnya dan tangkai daun ya. Nah, anak-anak Ibu, setelah kita membahas mulai dari awal tadi, ya, pembelajaran hari ini dapat kita rangkum. Yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Nah, itu dia ya fungsi tumbuhan. Nah, pada umumnya hampir semua tanaman itu memiliki akar. Ya. Jadi yang berfungsi untuk menyerap air dan hara ya dari dalam tanah dan dapat menahan tanaman agar tumbuh kuat. Jadi dia ini fungsi akar. Kemudian batang menyalurkan air dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Jadi batang juga dapat membuat tanaman berdiri kokoh ya. Kemudian daun ya, daun itu tempat menghasilkan tanaman ya dan fungsi lain itu tempat membuat makanan ya. Kemudian bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan ya pada tumbuhan. Kemudian ada buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada buah terdapat biji yang diselimuti oleh daging. Nah, anak-anak Ibu, inilah rangkuman pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu berharap kalian pahami lagi ya.
pembelajaran kita hari ini mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Tadi Ibu sudah rangkum, ada peran tumbuhan bagi manusia dan hewan, kemudian ada bagian-bagian tumbuhan, kemudian peran dan fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut, kemudian alat pernafasan pada tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan ya, jenis-jenis akar, kemudian ada lagi bentuk daun ya dan manfaat tumbuhan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.